Widawati Arisandi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 angkatan 2023 Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Hari ini tanggal 4 Maret 2024 saya akan melakukan PPL uji kinerja pada Satuan Pendidikan SDN Sumbernadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran kelas 6 tema 6 subtema 2 dengan materi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Duduk kembali. Gimana kabarnya? Baik. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua. Alhamdulillah semuanya masuk, semuanya sehat. Kemudian sekarang sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya ketua kelas, Adel. Mari teman-teman kita bergabung belajar berdoa mulai. Om Swastiastu. Om Hawina Hastu Om Swastiastu Tatastu Swaha. Om Berjatuh Brahmano Brahmacari Dharma Wasetam Sakam. Om Sakti 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 Om. Silakan duduk kembali. Untuk pembelajaran hari ini adalah materinya mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Masih ingat pelajaran kemarin mengenai pertumbuhan dan perkembangan? Masih. Masih. Sekarang Ibu tanya, apa itu pertumbuhan? Tumbuh. Apa itu tumbuh? Pertumbuhan Ayo. Kesya. Pertumbuhan adalah dari kita kecil hingga dewasa atau lansia. dari kita kecil hingga Lansia atau dewasa. lansia atau Dewasa. dewasa. Ada lagi yang lain? Boleh, Adel. Apa itu pertumbuhan, Del? Proses tambahan ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Pertambahan ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Ada yang lain? Sudah? Sudah. Kita lihat. Sekarang sebelum memulai ke materi, kita menyanyikan lagu. Yuk berdiri. Tadi kalian sudah menyanyikan lagu, sekarang
Bisakah kamu menyebutkan tahap kehidupan manusia dari mulai lahir sampai lansia, tahap kehidupannya? Tahap kehidupan berarti urutan. Urutan kehidupan apa? Dari bayi, kanak-kanak, Anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Jadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Terima kasih Feni, aplaus. Itu adalah tahap perkembangan kehidupan manusia mulai dari lahir sampai lansia. Kalian amati lagi, gambar apakah ini? Gambar apa? Pertumbuhan manusia. Tadi sudah disebutkan pertumbuhan manusia mulai dari yang pertama bayi. Setelah bayi ada anak-anak, bayi, anak-anak. Kemudian ada apa lagi nih? Remaja, kemudian dewasa, dan terakhir adalah lansia. Ini adalah tahap perkembangan, gambar tahap perkembangan manusia. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar pada tahapan manusia, pada PTT, kalian dapat membedakan apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan. Kemudian yang kedua, setelah mengamati gambar dan melakukan observasi terhadap gambar, maka kalian juga bisa mengetahui tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan benar. Jadi tahu pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang kedua, tahu tahap perkembangan dan pertumbuhan manusia. Itu tujuan pembelajaran kali ini. Kemudian untuk penilaian tetap pakai penilaian segi kognitif, psikomotor, dan afektif. Itu untuk penilaian kita hari ini ya. Kemudian kalian akan melakukan pretest terlebih dahulu supaya ibu tahu pemahaman kalian sebelum melakukan pembelajaran itu seperti apa. Silakan kalian buka, ambil HP-nya, kemudian kalian melakukan pretest terlebih dahulu. Silakan. Linknya sudah ibu bagikan di grup ya. Silakan. Kalau sudah selesai semua, kita lanjut. Sekarang adalah ayo cari tahu. Di sini kalian harus berdiskusi kelompok. Yang pertama adalah kalian harus mencari tahu sebagai makhluk hidup manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang kedua, apa perbedaan tumbuh dan kembang? Mengapa setiap manusia mengalami perbedaan pada tahap pertumbuhan dan perkembangan? Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Jadi 3 materi itu nanti kalian harus berdiskusi secara kelompok ya. Kemudian sudah duduk pada kelompoknya masing-masing? Sudah. Kalau sudah duduk pada kelompoknya masing-masing, sekarang kalian ibu bagikan LKPD-nya. Kemudian kalian kerjakan LKPD-nya sesuai dengan perintah yang ada di LKPD ya. Silakan kalian
LKPD-nya sesuai dengan perintah yang ada di LKPD. Kalau belum jelas atau belum mengerti, silakan kalian tanyakan. Silakan kalian tanyakan. Silakan kalian kerjakan. Referensi, ya, referensinya dari buku. Silakan kalian buka buku paket, kemudian bahan ajar yang telah ibu bagikan, ya. Sudah belum mengerjakan LK-nya? Sudah? Kalau sudah, sekarang ayo presentasikan jawabanmu. Kita mulai pada tahap 4, yaitu presentasi. Silakan kelompok 4 dulu yang maju. Kelompok 4 dulu yang maju, silakan. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Mengapa manusia dapat tumbuh dan berkembang? Dipengaruhi oleh faktor makanan, tingkatan kesehatan, gen, hubungan dari orang tua dan lainnya. Seperti apakah ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan anak-anak hingga dewasa, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, lansia? Kesimpulan ada yang hidup manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses tambahan siklonnya tumbuhan sehingga tubuh menjadi lebih tinggi dan lebih berat Saya akhiri hasil diskusi dari kelompok kami. Jika terdapat kata-kata yang kurang jelas, silakan bertanya. Silakan, pertanyaannya silakan. Proses bertambahannya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau tidak, beri aplaus buat kelompok 1. Silakan kembali. Selanjutnya adalah kelompok 3. Mengapa manusia dapat tumbuh dan berkembang? Karena adanya asupan nutrisi dan vitamin yang masuk ke dalam tubuh. Mengapa manusia dapat tumbuh dan berkembang? Dan apa perbedaannya? Pertumbuhan akan berhenti pada usia tertentu, sedangkan perkembangan akan berlangsung seumur hidup. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Faktor genetik, faktor fisiologis, dan faktor psikologis. Seperti apa ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan anak-anak hingga dewasa? Bertambahnya tinggi badan, berat badan akan menambah. Jadi kesimpulannya adalah pubertas adalah masa seorang anak akan mengalami perubahan fisik dan kematangan organ reproduksi. Tubuh seorang anak akan berubah. Perubahan ini dipengaruhi oleh hormon dalam tubuh. Dan itu presentasi dari kelompok kami. Jika tidak ada yang silahkan bertanya.
Apa perbedaan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan? Apa perbedaan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan? Silakan dijawab. Perempuan mengalami menstruasi, sedangkan laki-laki akan mengalami mimpi basah. Perempuan akan mengalami menstruasi, sedangkan laki-laki akan mengalami mimpi basah. Ada pertanyaan lagi? Tidak? Tidak. Kalau tidak, silakan beri aplaus buat kelompok 3. Silakan kelompok 2 maju untuk presentasi. Silakan kelompok 2. Bisa akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan dan pertumbuhan. 1. Mengapa manusia dapat tumbuh dan berkembang? Karena dipengaruhi oleh faktor makanan, turunnya gen dari orang tuanya. 2. Mengapa manusia dapat tumbuh dan berkembang dan apa perbedaannya? Karena dipengaruhi oleh faktor makanan pada laki-laki dan perempuan terjadinya menstruasi. Berikut kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Jadi pubertas bisa diartikan juga masa ketika seseorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Biasanya, masa pubertas pada laki-laki antara umur 11 sampai 12 tahun, sedangkan perempuan yang sudah mulai pubertas umur 8 sampai 10 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas, silakan teman-teman bertanya. Silakan. Apa saja ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki? Apa saja ciri pubertas pada anak laki-laki? Jadi, ciri pubertas pada anak laki-laki tumbuhnya jakun, kumis, dan mengalami mimpi basah. Ada lagi pertanyaan? Beri plus buat kelompok 2. Sekarang memasuki tahap kelima. Tahap kelima adalah ayo memberikan kesimpulan. Tetapi sebelum memberikan kesimpulan, kita ice breaking terlebih dahulu. Ayo berdiri, ice breaking dulu. Luhur
pematangan fungsi seksual. Biasanya masa pubertas pada laki-laki antara umur 11 sampai 12 tahun, sedangkan perempuan yang sudah mulai pubertas umur 8 sampai 10 tahun. Ada lagi yang lain? Jadi yang pertama adalah tahap pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah misalnya dari tahap anak-anak sampai lansia, itu adalah tahap pertumbuhan. Kalau tahap perkembangan itu adalah tahap menuju proses kedewasaan. Itu perbedaannya. Jadi nantinya laki-laki dan perempuan semuanya sama mengalami masa pubertas. Itu adalah kesimpulan kita hari ini. Kemudian, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaanmu? Perasaan kalian, silakan kalian gambarkan pada emoji. Senang, sedih, ataukah pusing dan sebagainya. Boleh kalian gambarkan di emoji. Kemudian kalian tempelkan pada papan yang ada di depan. Ya. Pasti kok ada gigi doang. Satu-satu. Tadi sudah kalian gambarkan emojinya. Ada yang sedih, ada yang bahagia. Coba yang bahagia atau yang senang. Wah, pembelajaran kali ini menyenangkan. Boleh ready? Metodenya menarik, mudah dimengerti. Ada lagi yang lain? Yang mengumpulkan pendapatnya mengenai pembelajaran hari ini ada? Sudah? Ada, silakan kalian buka kembali HP-nya. Ibu akan mengadakan post test ya. Post testnya kalian buka linknya, sudah Ibu kirim di WA group ya. Post test sudah Ibu kirim di WA group, silakan kalian ke
kalian istirahat.